tasliman mazida amma ba'd. Ikhwa wa akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji syukur atas hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di malam hari ini kita kembali duduk untuk mendengarkan ayat-ayat ataupun hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula uraian-uraian ulama kita yang berkaitan dengan agama kita. Sebagaimana telah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan arkanul Islam, dan insyaallah taala di malam hari ini kita akan sebutkan arkanul Islam, arkanul iman al-akhirah, rukun iman yang terakhir. Setelah kita dengarkan 5 rukun sebelumnya, maka terakhir disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang keenam adalah engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik ataupun yang buruk. Maka perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan di sini ada yang namanya khairihi, ada yang wasyarrihi. Maka diterangkan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala berkaitan nantinya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini seorang hamba dituntut untuk banyak bersabar, untuk banyak bersabar berkaitan dengan takdir, baik yang khairi wa syarrihi, baik yang baik apalagi yang buruk. Tetapi sebelum kita masuk dari uraian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, kita dapatkan penjelasan para ulama berkaitan dengan masalah takdir ini, atau ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi, di mana seorang hamba adalah dituntut untuk bersabar di dalamnya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya ada 2 takdir, yang mana ketentuan dan keputusan Allah atau takdir ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenis ini, maka mudah bagi hamba untuk bersabar. Tetapi model yang kedua jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini lebih sulit. Yang bisa masuk ke kelompok yang kedua ini atau golongan manusia yang kedua itu hanya para nabi dan rasul, para orang-orang soleh dan orang-orang siddiqun, orang-orang yang jujur. Kalau tidak, maka dia tidak akan sanggup untuk berada di bersabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala model yang kedua. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di sini seorang hamba sangat sulit untuk bisa bersabar. Takdir Allah yang ada campur tangan dengan manusia. Ini sulit. Adapun yang pertama itu sangat mudah jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang pasti terjadi pada kita
tetapi ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana jamaah? Kita sakit, tak batuk, demam, atau penyakit-penyakit yang lainnya. Yang kesemuanya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang hamba dia mampu bersabar di sini ketika datang takdir seperti ini. Atau kita jalan ternyata jatuh, kepleset. Ini kita bisa bersabar di sini. Tetapi model yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini seorang hamba sangat sulit untuk bisa bersabar dari model takdir yang kedua. Yaitu takdir dari Allah tapi ada campur tangan manusia. Ingat, yang bisa masuk di sini hanya para nabi dan rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang jujur. Kalau tidak bisa. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bagaimana contohnya model takdir yang kedua? Takdir Allah yang ada campur tangan manusia. Contoh jamaah. Kita hadir majalis ta'lim, kita ingin belajar agama, ke masjid kita pakai sendal bagus. Ternyata pas pulang sendalnya yang bagus itu tidak ada, terganti dengan sendal yang jelek. Ini namanya takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada campur tangan dengan manusia. Kira-kira mampukah kita bersabar di sini jamaah? Sulit. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kecuali para nabi dan rasul atau orang-orang saleh atau orang-orang yang jujur. Sulit jamaah. Masa sendal diambil kita harus bersabar. Sendal yang bagus disimpangkan, sendal yang jelek. Atau misalnya kita pergi bermajelis ta'lim, kemudian ternyata anak kita dijewer oleh jamaah masjid. Kira-kira kita mampu bersabar jamaah? Takdir Allah adalah ketentuan Allah yang pasti terjadi, anak kita dijewer atau dicubit sama jamaah. Tetapi mampukah kita bersabar dengan ini? Nah, biasanya sulit. Kenapa? Takdir yang ada campur tangan manusia di situ. Hanya yang bisa di sini jamaah adalah para nabi dan rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang jujur. Apalagi kalau kita sendiri yang terkena, tiba-tiba ada orang dia pukul kita, kita sudah menghindar, tangkis, tapi ternyata masuk pukulan tersebut. Ini takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada campur tangan dengan manusia. Mampukah kita bersabar? Kalau bukan orang-orang para nabi dan rasul, orang-orang saleh, orang-orang jujur, sulit. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dari keterangan Syekh itu sebagai pendahuluan dari keterangan berkaitan dengan ini. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan ada 20 ketentuan supaya kita itu bisa bersabar terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian kita masuk. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umurin. Sebagaimana sebelumnya, kata beliau ketika kita mengatakan saya mengimani tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun yang buruk. Sebenarnya jamaah, takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang buruk. Tidak ada yang jelek di mata Allah Subhanahu wa taala. Di mata kita memang jelek. Kita tertimpa penyakit. Kita jatuh sakit. Ini kan takdir, tapi jelek di mata kita, tapi di sisi Allah tidak. Itu adalah kebaikan bagi kita. Itu adalah penghapus dari penghapus
dosa dan kesalahan apa yang kita lakukan. Sehingga tidak ada yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini ketika seorang hamba mengatakan saya mengimani takdir Allah yang baik ataupun yang buruk, maka di sini ada beberapa kandungan di dalamnya. Yang pertama kata beliau al-awwal, yang pertama al-imanu, kita mengimani bi annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Maka dari sini jamaah yang dimuliakan, ketika seorang hamba mengatakan saya mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ ada keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu baik secara umum maupun secara terperinci. Yang dahulu maupun yang sekarang dan akan datang. Apakah dia berkaitan dengan ma yata'allaqu bi af'alihi au bi af'alil ibadihi? Apakah berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan hambanya? Itu Allah Subhanahu wa taala tahu, baik secara umum ataupun secara terperinci. Dia tahu semuanya itu. Ini yang pertama. Jadi konsekuensi ketika kita mengatakan saya mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ ada konsekuensi pengakuan kita. Saya mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik secara umum maupun secara terperinci. Apakah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah atau perbuatan hamba? Yang kedua, as-tsani, yang kedua, konsekuensi mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala berarti al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fi lauhil mahfuz. Kita harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kataba dzalika, telah menulis, telah menetapkan kejadian apa yang akan terjadi di lauhil mahfuz, di tempat yang terjaga dan tidak akan ada perubahan lagi selanjutnya. Tentunya ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 17. Dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam ta'lam, apakah engkau tidak mengetahui annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Inna dzalika fi kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan itu sudah fi kitab, sudah ada dalam Alkitab. Sudah tertulis. Inna dzalika 'alallahi yasir. Semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu kita ya harus yakini segala sesuatu itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Bahkan diterangkan dalam hadits Abdullah bin Amr bin As riwayat Imam Muslim, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, kataballahu maqadira khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Maka disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir setiap dari makhluknya sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Berapa itu disebutkan adalah 50.000 tahun sebelumnya. Bi khamsina alfasanatin, 50.000 tahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, sudah menulis di Lauhul Mahfuz takdir-takdir mereka 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka ini keyakinan kita adalah
mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu yang telah terjadi, yang telah berlalu, yang sekarang atau yang akan datang. Ini konsep atau ketentuan yang kedua. Yang ketiga kata beliau, as-salisu al-imanu bi anna jami'a al-kainat la takunu illa bi masyiatillah. Ketika kita mengatakan saya mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ ada keharusan pengakuan bi anna jami'al kainat, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi la takunu, itu tidak akan mungkin terjadi illa bi masyiatillahi subhanahu wa ta'ala, kecuali itu kehendak Allah. Ini harus kita tanamkan jamaah. Kalau kita memang mengaku beriman kepada takdir, dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang terjadi, maka kita harus yakini itu adalah bimasyiatillah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Terjadinya begini, terjadinya begitu, itu tentunya tidak akan lepas dengan kehendak atau masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Asy-Syaikh, sawa'un kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi aw mimma yata'allaqu bi fi'lil makhlukin. Jadi artinya kita harus yakini semua kejadian-kejadian yang akan terjadi itu tidak akan lepas dari kehendak Allah. Apakah berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala atau perbuatan makhluk dari makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-86. Al-Qasas ayat 86, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia pilih, apa yang Dia inginkan. Juga disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 28, wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Berarti harus kita yakini Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi itu sesuai dengan kehendak, dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dalam surah Ali Imran ayat yang ke-6, huwallazi yusawwirukum fil arham. Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang yusawwirukum fil arham, yang membentuk kalian di dalam rahim. Kaifa yasha, bagaimana Dia inginkan, bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan bahwasanya ketika kita meyakini bahwasanya kita mengatakan saya mengimani takdir Allah, berarti harus kita tanamkan dalam diri kita, kita mengimani bahwasanya tidak ada satupun yang terjadi kecuali itu sesuai dengan kehendak dan ketentuan dari Allah Rabbu Jalla wa Ala. Kemudian yang keempat, kandungan ketika seorang hamba mengatakan saya mengimani takdir Allah adalah al-imanu bi anna jami'al kainat, mengimani bahwasanya semua yang terjadi makhluqatun lillahi ta'ala bidawatihi wa sifatihi wa harakatihi, bahwasanya kita mengimani semua yang terjadi itu makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu zatnya, sifatnya, gerakannya, ini semuanya adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala atau makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu khaliqu kulli syai'. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, gerakan kita, sifat kita, zatnya kita, itu adalah semuanya ciptaan Allah
Subhanahu wa taala. Juga disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu kemudian dia tetapkan takdirnya. Dalam surat As-Saffat ayat 96 disebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan, apa yang kalian kerjakan. Maka kesemuanya ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dan keterangan ketika kita mengatakan wa tu'minu bil qadari khairi wa syarrihi, maka ini harus ada di dalamnya. Yang pertama, saya ulangi, ketika kita mengatakan saya mengimani takdir Allah, maka harus kita tanamkan dalam diri kita Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Baik itu secara umum apalagi secara terperinci. Yang kedua adalah kita harus yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga adalah kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu tidak akan lepas dari kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah keharusan dari ucapan kita saya mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus mengakui segala sesuatu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala atau segala sesuatu ini adalah makhluk dari makhluk Allah. Apakah zatnya, sifatnya, gerakan-gerakannya, maka itu semuanya adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah selanjutnya diterangkan dan diuraikan oleh Syekh. Beliau menyebutkan bahwasanya walil imani bil qadari samaratun jalilatun minha. Tentunya ada pelajaran penting atau pelajaran yang sangat penting ketika mengimani tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran yang sangat penting tatkala kita mempelajari tentang takdir dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, setelah kita tanamkan tadi 4 itu, maka tentunya akan muncul al-i'timad ala Allah Ta'ala. Ini hasil daripada mempelajari tentang takdir, berarti penyandaran itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jamaah, jangan hanya bersandar dengan sebab. Jadi ini dengan mempelajari takdir Allah, setelah kita tanamkan 4 ini, kalau begitu berarti al-i'timad ala Allah Ta'ala, berarti kita ini hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya la ya'tamidu alal asbabi atau alas sababi nafsihi. Terkadang begini, kenapa? Li'anna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala. Karena segala sesuatu itu sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini jamaah. Terkadang kita itu menganggap bahwasanya atau kita bersandar hanya pada sebab. Ini di luar dari kehendak Allah. Ini tidak benar. Misalnya begini. Saya punya keahlian. Saya pintar komputer misalnya. Atau saya ini adalah ahli dalam IT. Sehingga keahlian saya ini saya bisa mendapatkan gaji yang besar. Kan begitu? Karena keahlian saya di sini, maka wajar kalau saya digaji dengan gaji yang besar. Nah, berarti di sini dia lupa bahwasanya apa yang dia dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh hanya bersandar pada sebab saja, enggak. Apa yang kita dapatkan
ini tentunya tidak akan lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebabnya semata. Kasus seperti yang terjadi pada Qarun, ketika diingatkan berkaitan dengan harta yang dia miliki, maka dia mengatakan bahwasanya harta yang saya miliki ini adalah hasil jeripaya saya, hasil dari usaha saya, hasil dari kerja keras saya, dan sebagiannya adalah warisan dari orang tua saya. Dia lupa bahwasanya itu adalah rezeki minallah. Demikian pula pernah mungkin mendengarkan tentang kisah 3 orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana disebutkan bahwasanya 2 orang di antara 3 ini dia bersandar dengan sebab, sama dengan ucapan Qarun. Ketika mereka diuji dengan penyakit, yang satunya punya penyakit botak, yang satunya punya penyakit kusta atau belang-belang. Mereka tidak ada yang mendekati dia. Dia berusaha untuk ini dikucilkan dan dijauhi oleh manusia. Yang satunya adalah buta. 3 orang ini. Kemudian setelah itu dalam kondisi mereka seperti ini, dalam keadaan dihinakan oleh manusia, maka datanglah malaikat menawari mereka. Anda mau apa? Karena dihinakan. Penampilannya jelek, kenapa? Botak, darah rambutnya. Maka dia mengatakan bahwasanya saya ingin memiliki rambut yang indah. Maka diusaplah kepalanya sehingga tumbuh rambut yang indah. Kemudian setelah itu ditawarkan, Anda mau apa? Saya agak lupa si botak ini diberi sapi atau onta, saya enggak. Intinya di situ bahwasanya salah satu di antara mereka ini diberi hewan yang apakah onta yang sudah bunting. Kemudian mereka kembangkan, dia kelola dengan sampai berkembang sampai 1 lembah. Ontanya ini 1 lembah. Kemudian yang kedua yang punya penyakit kusta sama atau belang-belang. Dia dikucilkan, dihinakan oleh manusia. Kemudian datanglah malaikat menawarkan, apa yang Anda butuhkan? Maka sudah berobat sana sini tidak sembuh, maka malaikat ini menawarkan, tapi dalam bentuk manusia. Maka dia mengatakan, saya ingin sembuh dari penyakitku ini. Maka diusaplah sehingga penyakitnya hilang. Kemudian dia diberi seekor sapi yang bunting. Kemudian inilah dia kembangkan sampai 1 lembah. Kemudian yang ketiga adalah si buta. Demikian halnya, si buta ini orang-orang yang mau diapakan, tidak melihat, merepotkan, hanya dia dikucilkan, dihinakan. Kemudian malaikat ini mendatangi dia, apa yang Anda butuhkan? Maka dia mengatakan, saya ingin melihat seperti manusia pada umumnya. Maka diusaplah matanya sehingga jadi melihat. Artinya perhatikan dari 3 kisah ini. Kemudian setelah itu diberi kambing yang bunting. Kemudian dia kembangkan sampai menjadi 1 lembah. Intinya bahwasanya ketiga orang ini jadi orang yang terpandang, orang yang dihormati. Kenapa? Dalam keadaan kaya raya, banyak hartanya. Kemudian setelah itu datanglah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sini ketika hanya bersandar pada sebab, coba lihat. Datang ujian Allah Subhanahu wa taala di saat dia dalam keadaan sampai pada puncak kejayaan. Kekayaan luar biasa, terhormat dan terpandang karena kekayaannya dia. Datanglah malaikat dalam keadaan wujud sama dengan dia waktu dulu. Dia datangi si botak dalam keadaan botak, dalam keadaan dihinakan. Kemudian dia datang meminta, saya ini lagi tidak ada bekal, kekurangan, dan saya dalam perjalanan dan tidak ada yang mau menghiraukan saya. Maka saya lihat Anda ini punya kekayaan luar biasa. Barangkali ada yang bisa disodakohkan untuk saya, untuk melanjutkan perjalanan saya. Maka apa kata si botak dulunya ini? Tidak ada. Semua yang ada ini sudah ada bahagian-bahagiannya. Tidak ada lagi yang bisa dibagikan. Maka diingatkan, bukankah kamu dulu seperti saya ini? Kamu dihinakan dalam kondisi botak, tidak punya apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kamu sehingga menjadi seperti ini. Tidak. Apa yang saya dapatkan ini dari hasil usaha saya, hasil kerja keras saya. Ini adalah dari warisan orang tua saya. Lihat jawabannya, sama dengan Qarun.
Demikian halnya orang yang punya penyakit belang-belang. Datang juga malaikat dalam wujud sama dengan dia, penyakit ini. Meminta sama jawabannya dengan si botak tadi. Maka malaikat ini mengatakan, jika kamu dusta, maka apa yang kamu miliki itu akan musnah. Apa yang kamu miliki, maka itu akan musnah. Kemudian malaikat mendatangi si buta yang dulunya buta, yang diberi seekor kambing sehingga kambingnya banyak. Datanglah malaikat dalam wujud buta, dalam keadaan berpakaian yang tidak ada yang mau memperhatikan orang tersebut, dalam keadaan terhina. Datang meminta, barangkali ada dari kambingnya, saya lihat ini banyak sekali kambingnya, mungkin ada yang bisa disedekahkan untuk saya untuk melanjutkan perjalanan saya, karena saya dalam keadaan buta, tidak ada yang menuntun saya, seperti itu. Maka apa jawaban orang ini? Dia mengatakan, apa yang saya miliki ini dulunya sama dengan Anda, saya tidak punya apa-apa. Apa yang saya miliki ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berapapun yang engkau ingin ambil, maka ambil. Kalau mau ambil, ambil semuanya. Maka setelah itu malaikat mengatakan, sebenarnya saya ini adalah malaikat, ingin menguji Anda semuanya, tapi ternyata hanya Anda yang selamat. Dua saudara kalian itu ternyata mengingkari nikmat. Dia hanya bersandar dengan sebab. Maka hati-hati di sini jamaah. Terkadang kita punya keahlian menghafal Al-Quran, belajar agama, kita menganggap bahwasanya karena kepintaran saya bisa menghafal agama. Tidak. Tetapi menghafal Al-Quran karena kecerdasan saya. Tidak. Tetapi itu semuanya adalah rezeki minallah. Kita hanya sebab. Sebabnya adalah berupaya, belajar, menghafal, membaca. Itu sebab. Adapun hasil dari itu semuanya adalah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hasil yang bisa kita petik yang luar biasa atau manfaat luar biasa ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita yakini 4 perkara tadi. Yang kedua adalah alla yu'jibal mar'u bi nafsihi inda husuli muradihi. Ini juga hasil luar biasa yang bisa kita ambil tatkala kita meyakini tentang takdir Allah adalah seorang hamba itu tidak boleh ta'ajjub, tidak boleh kagum, tidak boleh sombong terhadap dirinya ketika tercapai apa yang dia inginkan. Saya ingin menghafal Al-Quran dalam jangka waktu 1 tahun. Ternyata baru 6 bulan selesai 30 juz. Takjub. Muncul rasa kesombongan di sini pada dirinya. Inilah kelebihan saya. Ini tidak boleh jamaah. Itu adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Sehingga ini tidak boleh seperti itu. Jadi alla yu'jibal mar'u bi nafsi inda husuli muradihi. Apapun yang kita ingin capai, apa yang kita inginkan ternyata tercapai, maka jangan pernah ta'ajjub dengan diri kita jamaah. Serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya li'anna husulahu ni'matun minallahi ta'ala. Karena terjadinya itu, tercapainya apa yang kita inginkan, kesemuanya itu adalah nikmat dari Allah. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena keahlian kita, bukan. Tapi semuanya itu adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu yang terjadi jamaah, bima qaddarahu min asbabil khairi wan najah. Maka disebutkan bahwasanya apa yang kita dapatkan itu adalah takdir Allah dengan sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keberhasilan. Kemudian disebutkan wa ijabuhu bi nafsihi, ta'ajubnya seseorang pada dirinya maka akan menyebabkan yansiyahu syukru hadhihi ni'mah. Kapan seseorang itu ta'ajub dengan berhasilnya dia mencapai apa yang dia inginkan, maka dia akan lupa dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti jamaah.
Ketika kita takjub merasa bahwasanya ini kan hasil kerja saya sehingga terjadi begini, tercapai ini, apa yang saya inginkan itu berhasil, dia takjub pada dirinya, maka dia akan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diingatkan di sini bahwasanya tidak bolehnya seseorang itu takjub, kagum dengan dirinya tak kala tercapai apa yang dia inginkan. Kemudian hasil yang ketiga yang bisa kita petik tak kala kita menetapkan 4 tadi, kandungan dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah tumakninah warraha an-nafsiyah bima yajri alaihi min aqdarillahi taala. Adanya tumakninah, tenang. Dia lapang dada menerima apa ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa pada dirinya. Misalnya, fala yaqallaqu bi fawati mahbubin au husuli makruhin. Nah, begini. Kata Syekh menerangkan di sini. Yang ketiga adalah tumakninah. Adanya ketenangan, roha, lapang dada. Tak kala terjadi sesuatu pada diri kita yang dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka fala yaqallaqu, jangan merasa sedih. Kenapa? Bifawatin mahbubatin atau mahbubin. Karena tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan atau hilangnya apa yang dia cintai. Dia sangat mengharapkan sesuatu, dia sangat berangan-angan ingin mendapatkan ini dan itu, ternyata luput dari dia. Dia tidak bisa dapatkan. Au husulin makruhin, atau terjadinya sesuatu pada dirinya adalah sesuatu yang dia tidak senangi, sesuatu yang dia tidak sukai. Maka dia lapang dada, dia terima. Kenapa? Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh, seorang bapak atau ibu atau seorang anak. Seorang bapak dan ibu punya anak yang umur 2 tahun sampai dengan, atau umur bayi sampai 5 tahun. Dia anak yang lama sekali ditunggu, sampai puluhan tahun menunggu kedatangan anaknya. Pada saat berumur yang sangat menyenangkan tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang terjadi? Maka ketika kita punya keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tenang. Roha, melapang dada. Kenapa? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbiru wal tahtasib. Maka bersabarlah. Apa yang Allah berikan dan apa yang Allah ambil itu semuanya miliknya. Kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu itu ada batas waktunya yang telah ditetapkan. Yang diinginkan adalah sabarlah dan harapkanlah pahala di balik itu. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpa kita, sesuatu yang kita sukai, tidak sukai, atau luput dari kita apa yang kita cintai, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, yang malah sebaliknya, maka ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hadid ayat 22-23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Sesungguhnya tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian, menimpa atau yang terjadi di bumi ataupun menimpa pada diri kalian, kecuali itu sudah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inna dzalika lallahi yasir, semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan likaila ta'sau ala ma fatakum. Janganlah kalian berduka cita, jangan kalian sedih terhadap apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu, dan jangan juga terlalu gembira bima atakum, apa yang kalian dapatkan.
Kita sangat mengharapkan tiba-tiba tercapai. Boleh berbahagia tapi jangan sampai ta'ajjub jamaah. Jangan sampai berlebih-lebihan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbangga diri atau sombong. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan adalah seperti dalam hadis Syuaib. Diterangkan dalam hadis Syuaib di mana disebutkan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh sangat mengherankan urusan seorang mukmin. Dan itu tidak terjadi. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena semua aktivitas kegiatannya adalah baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali orang-orang yang beriman. In asabahu sarra syakara. Dapatkan nikmat, syukur. Maka ketika sebentar jamaah dapat yang begini-begini, banyak-banyak bersyukur. Yang belum dapat, fakana khairan la in asabathu dharra sabara, sabar. Karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah hampir dapat tidak jadi. Tidak senang, tidak terima. Kalau kita mengimani takdir Allah, berarti itu bukan rezeki saya. Kita harus sabar. Saya kira itu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka dengan ini selesailah pembahasan kita tentang arkanul al-iman. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pembahasan tentang arkanu al-martabatus sadisah, yaitu al-ihsan. Dan ini akan kita bahas insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala bisawab. Sebelum kita tutup, ini Masya Allah barakallahu fikum dari panitia ini memberikan hadiah kepada kalian, hadiah untuk antum semuanya. Insyaallah barakallahu fik. Ya. Jadi 3 ya. Sini 3 untuk sementara. Yang sudah nanti dulu, yang belum. Yang sebelah kanan saya dulu, sebelah sini. Siapa yang mau? Siapa yang siap? Yang belum? Antum belum? Belum pernah? Iya. Belum pernah ya? Iya. Belum pernah? Belum pernah dapat ini? Belum? Nah, kalau begitu kum berdiri. Nah, Ustadz minta antum mengulangi ketika saya mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu ada 4 kandungan di dalamnya. Coba sebutkan semuanya. 1, 2, 3, 4. 1. Nah. Terus yang kedua. Nah, yang ketiga. Bahwa segala sesuatu terjadi itu dari kehendak Allah. Ya, barakallahu fiik. Yang keempat. Mengimani semua yang terjadi itu makhluk dari Allah, mau dari zatnya, sifatnya dan gerakan-gerakannya. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah, masyaallah. Fadhal ini. Lagi. Yang dari arah depan. Sudah ya nanti ya. Nah, ini belakang dulu. Antum sudah? Belum. Nah, ini dulu yang di depan. Nah. Nah. Terus rukun iman itu ada 6. Rukun iman ada 6. Maka coba sebutkan. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. Yang kedua. Ya, 3. 6. Yang keempat. 6. Yang kelima. Yang keenam.
Ya, hari akhir. Jadi tidak apa-apa, tidak berurut. Jadi iman dulu kepada hari kiamat, baru takdir baik dan takdir. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Kadam. Nah. Ya, barakallahu fiik. Yang sebelah sini. Yang paling cepat ini yang di belakang. Nah, belum pernah ya? Nah, Masya Allah. Kalau tidak dapat ini tidak kubagikan lagi, tidak kasih ini. Kalau tidak dapat, tidak bisa. Nah, tadi Ustaz sebutkan bahwasanya ketika kita sudah menetapkan 4, berarti ada 3 manfaat terbesar yang bisa kita petik. Ada 3 manfaat terbesar yang bisa kita petik mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. 1. Iya, nah, Masya Allah. 2. Nah, yang ketiga, tenang dan harus lapang dada terhadap apa yang kita terima, apa yang terjadi pada kita ini. Ada yang sesuatu yang kita senangin tidak tercapai, harus lapang dada. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Taqaddam. Masya Allah. Ya, Insya Allah. Yang lain sabar ya, sabar dulu. Ini saya juga berharap tidak dapat. Insya Allah itu sudah takdirnya, belum dapat. Insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Saya kira ini yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.